Hai minasan, ohayo gozaimasu. Selamat bertemu kembali dalam KBM Daring Bahasa Jepang. Hari ini kita akan mempelajari bab 28, masih bab 28 bagian yang kedua. Dengan poin yang ketiga, yakni yoku yasai o tabeteimasu. Berikut ini adalah kosakata mengenai kegiatan sehari-hari atau pola hidup. Ada 6. Saya akan perdengarkan dulu dari nomor 1 sampai dengan nomor 6. 1、野菜を食べます。よく野菜を食べています。2、ゲームをします。よくゲームをしています。3、運動をします。よく運動をしています。4、コーラを飲みます。よくコーラを飲んでいます。5、早く寝ます。よく早く寝ています。6、お菓子を食べます。よくお菓子を食べています。Baik, di sini ada 6 kosakata tentang pola hidup. Ada pola hidup yang baik dan ada yang kurang baik ya. Contohnya yang nomor 1 itu yasai o tabemasu, itu pola hidup yang baik. Sedangkan pola hidup yang kedua, gemu o shimasu, pola hidup yang sedikit kurang baik ya kalau berlebihan. Di sini kata kerja mas akan diubah ke dalam kata kerja bentuk teimas. Pola perubahannya, kalau kalian sudah hafal kata kerja dari perubahan kata kerja dari bentuk mas ke bentuk t, kalau sudah hafal, kalian tinggal tambahkan imas di belakang kalimatnya. Contohnya, yasayo tabemasu menjadi yasayo tabeteimasu. Yang kedua, gemu o shimasu menjadi gemu o shiteimasu. Yang ketiga, undo shimasu menjadi undo shiteimasu. Yang keempat, koura o nomimasu menjadi koura o nondeimasu. Yang nomor 5, hayaku nemasu menjadi hayaku neteimasu. Yang terakhir nomor 6, okashi o tabemasu menjadi okashi o tabeteimasu. Jadi kata kerja bentuk T tinggal ditambah dengan imas. Hai, berikutnya ada yomimasho yang pertama. Mari kita melihat kembali cara hidup sehat kita. Berapa sering kamu melakukan kegiatan-kegiatan berikut ini? Beri tanda checklist. Di lembar kerja 4 ini ada beberapa kegiatan 1 sampai dengan kegiatan 6 yang mana kalian diminta untuk menceklis seberapa sering, berapa banyak frekuensinya kalian melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Ada beberapa tabel hal yang dilakukan, lalu setelah tabel hal yang dilakukan, ada tabel yoku. Ini frekuensi suatu kegiatan, frekuensi yang mana sudah kalian pelajari pada waktu kelas 10. Ada yoku, sering, tokidoki, kadang-kadang, amari, jarang, dan zeng-zeng, tidak pernah. Silakan di checklist pada buku paket kalian masing-masing. Berikutnya,
Ada contoh presentasi. Saya akan memperdengarkan contoh presentasinya. 私はよく運動をしています。でも全然野菜を食べていません。これからよく野菜を食べます。ありがとうございました。 Baik, saya akan terjemahkan. Yang bahasa Indonesianya yang bawahnya itu adalah tambahannya saja. Ini contoh presentasi dalam bahasa Jepangnya. Saya akan artikan. Watashi wa yoku undo shiteimasu. Saya sering melakukan aktivitas atau bergerak. Demo zenzen yasai yo tabete imasen. Tetapi saya sama sekali tidak pernah makan sayur. Kore kara yoku yasai o tabemasu. Mulai sekarang saya akan sering makan sayur. Kita memasuki refleksi materi pembelajaran yang kedua. Apa perbedaan antara kedua kalimat berikut ini? Jadi kalian pada refleksi materi pembelajaran yang kedua ini kalian diminta untuk membedakan kata kerja teimas dan kata kerja bentuk mas. Saya coba jelaskan secara sederhana. Yang pertama saya mulai dari yang bentuk teimas. Bentuk kata kerja teimas di sini memiliki makna kegiatan yang dilakukan dari dahulu hingga sekarang, atau bisa disebut dengan kegiatan kebiasaan. Contohnya, yoku gemu wo shiteimasu. Jadi bisa kalian tambahkan frekuensi waktu. Bisa yoku, tokidoki, amari, dan zengzeng. Jangan lupa apabila kalian menggunakan amari dan zengzeng, kata kerja bentuk teimasnya ditambahkan dengan teimaseng. Karena zengzeng dan amari merupakan frekuensi waktu bermakna negatif. Lalu, yang kedua adalah kata kerja bentuk mas. Dalam bab ini, kata kerja bentuk mas memiliki makna kegiatan yang akan dilakukan mulai dari saat ini atau sekarang sampai di waktu yang akan datang atau bermakna rencana. Biasanya diawali dengan kalimat yang disertai keterangan korekara. Korekara ini kurang lebih artinya adalah mulai saat ini. Contohnya, korekara yoku undo o shimasu. Mulai sekarang, mulai dari saat ini akan sering beraktivitas. Contoh yang lain misalnya menggunakan amari. Korekara amari okashi o tabemasen. Mulai sekarang saya akan jarang makan cemilan atau makan snack. Baik, untuk poin yang keempat, kita belajar tentang kotobano benkyo. Apa saja yang akan kita pelajari pada kotobano benkyo? Kita lihat. Ada struktur penggunaan kata tanya. Di sini ada beberapa kata tanya. Kita akan lihat dahulu bagian nani atau nan. Untuk nan digunakan untuk menanyakan benda atau barang. Kore wa nan desu ka? Seperti itu. Untuk yang nani, untuk menanyakan kegiatan atau benda yang diikuti kata keberadaan. Contohnya, kyoshitsu ni nani ga arimasu ka? Atau sari-san nani o shimasu ka? Itu untuk menanyakan kegiatan dan menanyakan ke benda yang diikuti dengan kata keberadaan. Lalu di bawahnya nani dan nan ada dari.
Dari ini digunakan untuk menanyakan orang. Kochira wa dare desu ka? Atau sochira wa dare desu ka? Lalu berikutnya yang ketiga ada itsu. Untuk menanyakan waktu. Lebih tepatnya ini kata tanya yang artinya kapan. Misalnya menanyakan tes atau ulangan. Tes wa itsu desu ka? Tesnya kapan ya? Yang keempat ada ikura. Ikura ini kata tanya untuk menanyakan harga. Contohnya, kono kabang wa ikura desu ka? Tas ini harganya berapa? Lalu yang kelima ada doko. Doko ini untuk menanyakan tempat. Contohnya sedang berada di sekolah, mau menanyakan ruang kepala sekolah. Kocho shitsu wa doko desu ka? Di mana ruang kepala sekolah? Lalu selanjutnya yang keenam ada dona. Untuk menanyakan jenis atau ciri khas. Contohnya saya akan berikan Sari-san wa donna hito desu ka? Sari-san itu orang yang seperti apa? Ciri-ciri khasnya. Seperti itu. Lalu ada dono gurai, menanyakan kuantitas atau kekerapan. Dono gurai ini digunakan di bab 26. Ya, di bab 26 yang menanyakan kuantitas atau kekerapan hobi yang dilakukan. Isu kang ni dono gurai badminton o shimasu ka? Dalam 1 minggu berapa banyak kamu melakukan aktivitas badminton? Seperti itu. Lalu berikutnya ada kata tanya do. Menanyakan kondisi atau cara. Contohnya kalau mau bertanya tentang cara membuat takoyaki. Takoyaki no sukuri kata wa do desu ka? Bagaimana cara membuat takoyaki? Lalu setelah do ada doste. Menanyakan alasan. Contohnya ketika kalian diajak ke berwisata ke pantai. Doste desu ka? Kenapa memilih pantai gitu? Kirei desu kara, misalnya seperti itu, menanyakan alasan. Biasanya jawabannya diikuti dengan desu kara. Lalu yang terakhir ada do shimasu ka? Ini yang kita pelajari pada bab 28. Do shimasu ka ini untuk menanyakan saran atau menanyakan petunjuk. Jadi do shimasu ka ini ada kesan menanyakan baiknya seperti apa ya? Itu menanyakan saran yang baik kepada lawan bicaranya. Itu untuk do shimasu ka. Baik, berikutnya ada latihan. Latihan yang mana kalian diminta untuk mengisi kata tanya yang tadi sudah saya jelaskan. Sempurnakanlah percakapan ini menggunakan kata dalam kolom di atas. Maksudnya kolom yang tadi ya yang saya jelaskan, daftar kata tanya. Ada contohnya akan saya perdengarkan. Ini ada juga teksnya. 1、熱があるときどうしますか？薬を飲みます。 Baik, netsu ga aru toki do shimasu ka? Kusuri yo nomimasu. Di sini do-nya adalah menanyakan saran yang baik dari lawan bicara. Do. Nomor 2. 2、誰からケーキをもらいましたか？父からもらいました。 Hai. Nomor 3. 3、アシさんの趣味は何ですか？バドミントンをすることです。どのぐらいしますか？ 1週間に3回ぐらいです。
Baik, selanjutnya yang nomor 4. 4、この鉛筆はいくらですか？ 5000 rupiah です。Nomor 5. 5、いつ宿題をしますか？夜します。どうしてですか？静かですから。Yang terakhir adalah nomor 6. 6、どんなペットが飼いたいですか？白いうさぎが飼いたいです。Selanjutnya ada Yomimasho yang kedua atau lembar kerja 6. Ada sesuai gambarnya ada 3 siswa yang melakukan survei kelas mengenai cara pengobatan suatu penyakit. Kemudian mereka mempresentasikan 3 cara yang terbanyak. Simak dan catat di lembar kerja 1. Kapan pilih A? Gambar A. Kapan pilih A sampai C dan jumlah orangnya. Simak dan catat di lembar kerja. Jadi di lembar kerja 6 kalian diminta untuk membaca bacaan atau hasil dari presentasi ketiga orang, lalu mengisi kondisi kesehatannya yang nomor 1. Kondisi kesehatannya di tabel itu dari gambar A sampai dengan gambar C. Itu contohnya. Yang nomor 1, kondisi kesehatannya C, sakit perut. Lalu ada gambar yang tabel nomor 2 itu ada 3 gambar ya. Gambar yang pertama minum obat yang ditandai dengan obat. Lalu gambar di tabel kedua itu gambar bed ya. Maksudnya istirahat atau banyak tidur. Lalu tabel yang ketiga, gambar yang ketiga itu adalah pergi ke rumah sakit. Jadi di sini kalian diminta untuk misalnya sakitnya sakit C, contohnya di nomor 1. Sakit perut, berapa orang yang sarannya minum obat? Oh, 15 orang. Lalu berapa orang yang sarannya banyak istirahat di rumah atau banyak tidur? Sekian orang. Berapa banyak yang menyarankan untuk pergi ke rumah sakit? Sekian orang. Dari bacaan 1, 2, dan 3. Seperti itu kurang lebihnya. Baik, lalu kita akan belajar kanji. Kanji di sini kanji hari. Dalam 1 minggu. Saya akan coba perdengarkan cara menyebutkan kanjinya. Yang sudah ada huruf hiragananya di bagian bawahnya. 1、月曜日、 2、火曜日、 3、水曜日、 4、木曜日、 5、金曜日、 6、土曜日、 7、日曜日。 Baik, berikut ini adalah kanji hari dan juga asal kanjinya. Ada arti kanjinya juga dan cara bacanya. Saya ambil sumbernya dari wkwkjatpan.com. Yang pertama ada kanji hari Minggu. Cara bacanya adalah nichiyobi. Asal kanjinya dari kanji matahari. Lalu ada kanji hari Senin, getsuyobi.
Asal kanjinya dari kanji bulan. Lalu hari Selasa, kayobi. Asal kanjinya dari api. Lalu hari Rabu, suyobi. Asal kanjinya dari air. Hari Kamis, mokuyobi. Asal kanjinya dari pohon. Hari Jumat, kingyobi. Asal kanjinya dari kanji emas. Hari Sabtu, doyobi. Asal kanjinya dari kanji tanah. Jadi kanji itu tidak sembarangan cara membuatnya. Ada asal kanjinya, asal gambarnya dari apa. Jadi mereka membuat sehingga terbentuk sedemikian rupa. Selanjutnya ada latihan 1. Latihan 1 adalah tulis cara baca kanji berikut ini. Ada 4 nomor yang mana kalian diminta untuk menyimak audio dan menuliskan cara baca kanjinya. Saya akan mulai dari nomor 1. 1、日本語は月曜日と木曜日です。 Nomor 2. 2、水曜日に学校の制服を着ます。 Nomor 3. 3、火曜日と金曜日に歴史を勉強します。 Terakhir yang nomor 4. 4、土曜日と日曜日は休みです。 Berikutnya ini tata cara urutan menulis kanji yang saya ambil sumbernya dari www.bahasajepangbersama.com. Kalian bisa lihat kanji yang pertama, kanji bulan atau kanji hari Senin. Itu juga ada contoh katanya, contoh kosakata. Cara menulisnya bisa dilihat. Yang kedua, yakni kanji api, hari Selasa. Lalu yang ketiga, ada kanji air. Kalian bisa menyimak cara menulisnya dan contoh kosakatanya. Untuk yang kanji nomor 4, kanji hari Kamis atau mokuyobi, silakan diikuti tata cara menulisnya. Urutan coretannya. Kanji yang nomor 5, kanji hari Jumat, kingyobi, yang bisa memiliki arti uang. Selain artinya emas, uang juga. Kanji yang nomor 6, kanji hari Sabtu yang memiliki arti tanah. Dan yang terakhir, kanji hari Minggu, yakni yang memiliki arti matahari. Adapun latihan cara menulisnya ya di buku paket kalian masing-masing. Selanjutnya kita memasuki simpulan apa yang telah dipelajari dari bab 28 ini. Ada rangkuman materi pembelajaran yang pertama, yakni pola kalimat yang menyatakan suatu kondisi kesehatan. Menggunakan nani-nani toki, lalu diikuti kata kerja bentuk mas. Lalu yang kedua, bertanya jawab mengenai cara pengobatan saat kondisi kesehatan kurang baik. Ini menggunakan kata tanya doshimasu, lalu ada kata penghubung soshite. Dan yang ketiga, rangkuman tentang perbedaan antara kata kerja teimas dan kata kerja bentuk mas. Diikuti dengan keterangan frekuensi yoku, tokidoki, amare, dan zengzeng. Yang terakhir adalah renshu mondai.
Saya akan jelaskan cara mengerjakannya. Renshu Mondai di halaman 70. Untuk yang nomor 1, pilih kata yang tepat untuk melengkapi kalimat berikut. Silahkan dipilih kata yang tepat dari kata A sampai dengan kata F pada tabel bawahnya yang di warna hijau. Ada A sampai F. Jadi satu kalimat itu ada 2 kata yang harus diisikan. Untuk yang nomor 2 juga sama. Ini lebih lengkapilah kalimat dengan memilih kata yang tepat. Ya, hampir sama dengan yang nomor 1. Pilihan jawabannya ada di tabel bawahnya yang warna hijau dari huruf A sampai dengan huruf E. Yang tepat yang mana? Dan yang terakhir nomor 3, jawab sesuai dengan kondisi dan keadaan masing-masing. Silahkan ditulis kondisinya kalian apabila terjadi dalam kondisi sakit seperti ini, bagaimana saran kalian? Untuk yang nomor 2 itu ya, nomor 3 yang kedua, tulis kebiasaan dan berapa sering kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan dilakukan. Contohnya makan sayur atau beraktivitas, banyak bergerak, dan yang lainnya seterusnya. Silahkan dikerjakan. Saya akhiri untuk bab 28 sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan pada pembelajaran bab 29. Ya, korede owarimasu, arigatou gozaimasu.